Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi pada YouTube channel Pak Rahmat. Kali ini pada video kedua, soal kedua AKM numerisasi matematika, berkenaan pada materi aljabar SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Soal ini cukup menarik untuk dikupas dan cukup menggunakan nalar yang tidak biasa daripada soal-soal SPLTV sebelumnya. Oleh karena itu video ini jangan sampai di skip, apalagi ya, klik like and subscribe, klik tombol loncengnya juga. Oke, kita kupas soalnya. Check it out. Kita bahas soal nomor 2 video kedua kali ini AKM numerisasi tentang matematika. Sebelum kita membaca soal stimulusnya, mari kita baca soalnya terlebih dahulu dan kita mengintip pilihan ganda jawabannya. Berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko rezeki dan toko makmur, carilah masing-masing harga dari setiap alat tulis baik penghapus, buku tulis maupun berpoin. Bu Siti menarik kesimpulan bahwa harga sebuah buku tulis di toko rezeki lebih mahal dari toko makmur. Harga sebuah buku tulis di toko rezeki lebih murah daripada toko makmur. Oh, gitu-gitu soalnya. Oleh karena itu, kalau kita mencari masing-masing harga dari setiap alat tulis, baik buku penghapus, buku tulis maupun berpoin. Oke, kita cek soalnya, kita baca stimulusnya. Bu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Sama soalnya seperti video sebelumnya. Kalau Anda belum menonton video sebelumnya, segera tonton. Itu linknya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat tulis yang ingin dibeli berupa buku tulis, pulpen, penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko rezeki dan toko makmur, seperti pada gambar berikut. Toko rezeki. Paket hemat 62.000. Mendapatkan ada buku tulis, pulpen, penghapus. Paket ekonomis, buku tulis, pulpen. Paket ekonomis 57.000. Paket murah, buku tulis dan penghapus 17.000. Di toko sebelah, toko makmur, ada 5 buku tulis, 2 penghapus, 4 pulpen. Paket sedang namanya 48.000. Ada juga ini buku tulis sama pulpen. Banyak sekali. Ini namanya paket besar di toko makmur. Ada juga paket lengkap, buku tulis, pulpen sama penghapus. Paket lengkap seharga 64.000. Berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko rezeki dan toko makmur, carilah masing-masing harga dan setiap alat tulis baik penghapus, buku tulis maupun pulpen. Bu Siti menarik kesimpulan bahwa bla 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 bla. Oleh karena itu, kalau kita mencari harga masing-masing dari setiap alat tulis, penghapus, pulpen, buku tulis, ini pada masing-masing toko, kita bisa menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel karena ada 3 macam atau 3 variabel. Di sini bisa menggunakan substitusi, eliminasi, ataupun menggunakan matriks eliminasi Gauss-Jordan. Saya kupas yang lebih mudah, yakni menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel eliminasi atau substitusi, campuran lah. Yang penting ketemu hasilnya. Check it out, kita kerjakan pakai tangan aja. Misalkan bahwa X adalah buku tulis, sedangkan Y adalah pulpen.
dan Z adalah penghapus. Untuk paket pertama, di mana diketahui kita menggunakan pernyataan yang pertama, ini terdapat 8 buku tulis atau 8X ditambah 4 ballpoint, atau kita bisa menyimpulkan dengan 4Y ditambah dengan 3 penghapus atau juga 3Z, di mana paket yang pertama ini bernilai 62.000. Sedangkan paket yang kedua, nah dengan pernyataan kedua, maka terdapat 5 buku tulis atau 5X ditambah 4 ballpoint, 8 ballpoint atau 8Y, dan penghapusnya tidak ada. Maka untuk variabel Z-nya atau penghapusnya kita kosongi, sama dengan 57.000. Kita akan mengupas mencari harga buku tulis, harga ballpoint, serta harga penghapus, atau mencari X, Y, Z-nya di toko rezeki terdahulu. Kita dahulukan untuk yang toko rezeki dulu, kita kupas. Untuk pernyataan yang ketiga, paket ketiga, di mana terdapat 3 buku tulis dan penghapusnya nggak ada, pulpennya nggak ada, tapi penghapusnya ada 1, maka ditambah Z sama dengan 17.000. Dari pernyataan 3 ini kita bisa menggunakan sistem eliminasi untuk mencari X, Y, Z-nya, atau menggunakan matriks eliminasi Gauss-Jordan, atau juga bisa menggunakan substitusi. Nah, untuk paling mudahnya biasanya saya menggunakan eliminasi dan substitusi. Yuk kita coba. Nah, next kita menggunakan pernyataan 1 dan 2 dulu ya. Pernyataan 1 dan 2 kita eliminasi atau substitusi, terserah. Kita menggunakan pernyataan 1 dan 2. Pernyataan 1 dan 2 saya eliminasi, kayak saya samakan dulu. Kita akan mengeliminasi Y. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Next, 8X dikali 2, ini 8X kali 2 yakni 16X ditambah tambah 4Y kali 2 8Y, 3Z kali 2 6Z, sama dengan 62.000 kali 2 sama dengan berapa yuk kira-kira? Lupa deh. 124.000. Oke. Next. Nah, dari sini yang bawah ini dikalikan 1, tinggal dikalikan 1 aja. Ini jadi 5X ditambah 8Y ditambah Z-nya nggak ada, 0Z aja. Bapak tulis sama dengan ini 57.000. Nah, dari pernyataan 1 dan 2 kita eliminasi Y-nya, kita mendapatkan yakni 16X dikurangi 5X jadi 11X. 8Y kurangi 8Y habis deng dong. Cheese. 6 dikurangi 0 ya tetap 6 lah. Kok gitu sih? Nah, 6Z sama dengan 124.000 dikurangi 57.000 jadinya adalah 67. Nah, dari eliminasi pernyataan 1 dan 2 ini kita menghasilkan pernyataan keempat. Pernyataan 4 adalah 11X ditambah 6Z sama dengan 67.000. Nah, dari pernyataan ketiga dan keempat ini variabelnya sama. Ini X, ini Z, ini X, ini Z sama dengan. Nah, oleh karena itu kita menggabungkan antara pernyataan 3 dan 4. Pernyataan 3 dan 4 kita eliminasi ya.
Nah, sini pernyataan 3-nya, pernyataan 4 nanti kita eliminasi. 3x ditambah z sama dengan 17.000. Yang pernyataan 4-nya 11x ditambah 6z sama dengan 67.000. Nah, kita mau menyamakan yang mana? Menyamakan x-nya atau mengeliminasi x-nya atau mengeliminasi z-nya? Kalau mengeliminasi x-nya mungkin lumayan. Kalau mengeliminasi z juga nggak apa-apa. Yuk, kita eliminasi yang ke z. Kalau kita eliminasi z, maka di sini dikali 6 dan di sini dikali 1. Sama dengan sama dengan 3 kali 6 18x ditambah z kali 6 6z sama dengan 17.000 kali 6 17.000 kali 6 17.000 kali 6. Kalau kelamaan pakai kalkulator aja, yakni 102.000. 102 ya. Nah, yang ini dikalikan 1, maka tetap 11x ditambah 6z sama dengan 67.000. Sini, maka ini kita eliminasi pengurangan ya. 18x dikurangi 11x jadinya 7x. 6z dikurangi 6z habis ya. Oke deh. Nah, 102.000 dikurangi 67.000 hasilnya 35.000. Nah, gimana caranya 7x sama dengan 35.000? Tujuan kita adalah biar x-nya jomblo, x-nya sendiri, maka 7-nya kita pindah. X sama dengan 35.000 dibagi 7. X sama dengan berapa, Rek? X sama dengan 5.000. X-nya ketemu, berarti kita nyari Y or Z. Yang paling mudah kita akan mencari Z-nya terlebih dahulu menggunakan pernyataan 1, 2, 3 atau 4. Ya, kita menggunakan pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga yakni di mana 3x ditambah Z sama dengan 17.000. Maka x-nya kita substitusikan 3, ini 5.000 ya, ditambah z sama dengan 17.000. 3 kali 5.000 yakni 15.000 ditambah z sama dengan 17.000. 15.000 ini dipindah ke sini karena biar kita mencari z-nya, atau biarlah z-nya jomblo. Pak, kok nggak dibagi? Ya, karena ini adalah tanda penghubungnya, penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau yang sebelah sini ini dibagi karena ini mepet atau perkalian 7 kali x. Sedangkan ini adalah 15.000 ditambah 7 sama dengan 17.000. Maka kalau ini penjumlahan, di sini pindah jadi pengurangan. Atau ini 15.000 positif pindah ke sini jadi negatif. Nah, 17.000 kurangi 15.000, jadi Z-nya udah ketemu 2.000. Nah, X ketemu, Z ketemu, berarti yang belum adalah Y-nya. Oke. Dari untuk mencari Y-nya kita menggunakan pernyataan nomor 1, bos. Nah, X ketemu, Z ketemu. Kita menggunakan pernyataan nomor 1. 8X ditambah 4Y ditambah 3Z sama dengan 62.000. Dari sini maka 8X, X-nya adalah 8 dikali 5.000 ditambah 4Y ditambah 3 kali 2.000 sama dengan 62.000. 8 kali 5.000 berapa? 8 kali 5.000 adalah 40.000. Ditambah 4Y ditambah 6.000
sama dengan 62.000. Oke. Next. Ya. 40.000 ditambah 6.000 yakni 46.000 ditambah 4Y. Nggak bisa ditambah, jadi kita total dulu ya. 46.000 ditambah 4Y sama dengan 62.000. 4Y sama dengan 62.000. 46.000 nya pindah sini jadi negatif, dikurangi 46.000. Jadinya 4Y sama dengan 62.000 dikurangin 46.000 berapa ya? Piro rek? Lali aku. 16.000 kah? Iya, 16.000. 16.000. Y sama dengan 16.000 dibagi 4. Y sama dengan 4.000. X ketemu, Y ketemu, Z ketemu. Jadi kesimpulannya yakni bahwa di toko rezeki buku tulis seharga Rp5.000. Ballpoint di toko rezeki seharga Rp4.000. Penghapus di toko rezeki sama dengan Rp2.000. Nah, ini untuk toko rezeki. Bagaimana untuk cara menghitung di toko makmur? Yuk kita hitung.